Bab 426. Baili Hongzuang melirik di Bei Chen. Orang ini sangat narsis. Aku khawatir kamu akan tidur di malam hari. Jika rekan satu timmu dalam bahaya, itu tidak baik. Mendengar ini, Di Bei Chen memandang Baili Hongzuang dengan senyuman jahat, ada sedikit keintiman dan godaan di matanya. Istriku, aku tahu kamu tidak mengakuinya. Baili Hongzuang tidak berdaya. Benar saja, pria di depannya tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Tiba-tiba, mata Baili Hongzuang menyipit, intuisi yang dia kembangkan selama bertahun-tahun membuatnya merasa situasinya tidak tepat. Intuisi adalah kemampuan yang sangat ajaib. Itu tidak bisa dilihat atau disentuh. Itu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, tapi itu benar-benar ada. Intuisi yang tajam sering kali muncul pada orang-orang yang berada di ambang bahaya. Intuisi semacam ini seringkali lebih akurat daripada apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata Baili Hongzuang menatap hutan gelap di depannya. Saat ini, langit sangat gelap, kegelapan sebelum fajar adalah yang paling gelap. Tak lama setelah Baili Hongzuang menyadarinya, mata tampan di Bei Chen juga dipenuhi dengan sentuhan bermartabat. Istriku, pergilah dan beritahu semua orang. Di Bei Chen berbisik. Baili Hongzuang mengangguk sedikit dan berbalik untuk membangunkan Xia Ziqing dan yang lainnya yang sedang tidur. Setelah Xia Ziqing dan yang lainnya mendengar pengingat Baili Hongzuang, hati mereka juga terkejut, mereka masih memejamkan mata dan berpura-pura istirahat. Namun kekuatan di tubuh mereka sudah melonjak, siap berangkat. Baili Hongzuang kembali ke sisi Di Bei Chen. Mata Di Bei Chen bersinar dengan cahaya kebijaksanaan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu adalah manusia dan bukan monster? Dia tidak melewatkan penampilan istrinya ketika dia menyadari bahayanya. Tampaknya istrinya punya banyak rahasia. Untuk waktu yang lama, dia merasa persepsinya tentang bahaya sangat tajam. Dia tidak menyangka kecepatan reaksi istrinya lebih cepat daripada kecepatan reaksinya. Intuisi apapun ditempa berulang kali. Poin ini saja sudah cukup untuk menentukan bahwa istrinya tidak sederhana. Bibir merah Baili Hongzuang sedikit melengkung. Saat ini, banyak binatang iblis sudah mulai beristirahat, bahkan jika mereka ingin menyerang, mereka tidak akan memilih waktu ini untuk menyerang. Sekarang adalah masa di mana manusia paling lelah dan santai. Demikian pula, ini juga merupakan waktu terbaik bagi manusia untuk melancarkan serangan diam-diam. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Petik 2. Fakta bahwa Di Bei Chen tidak membangunkan semua orang dan memintanya untuk mengingatkan mereka membuktikan bahwa Di Bei Chen telah menyimpulkan semuanya. Istri saya bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Mata Di Bei Chen dipenuhi kekaguman. Sama di sini. Saat berikutnya, alis Baili Hongzuang sedikit berkerut, jika itu adalah binatang iblis, itu akan baik-baik saja. Namun, itu adalah manusia. Situasi ini menyebabkan dia merenung secara mendalam. Adalah hal biasa bagi para petani untuk dirampok di pegunungan Cloudfall, namun, bahkan jika pihak lain ingin merampok mereka, mereka tidak akan memilih kelompok yang berjumlah banyak karena kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Akibatnya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, pihak lain menaruh dendam terhadap mereka. Begitu ide ini muncul, Baili Hongzuang memikirkan seseorang di benaknya, Yi Hucheng. Terakhir kali mereka berada di Cloudfall Mountain Range, mereka berkonflik dengan Yi Hucheng. Dari sikap Yi Hucheng saat pergi, terlihat bahwa ia tidak akan mudah menyerah. Kali ini misi biru begitu populer. Yi Hucheng dan yang lainnya kemungkinan besar ada di sini. Bab 427. Terakhir kali, Gong Shaoqing dan yang lainnya melarikan diri. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Wajah Yi Hucheng muram. Kebencian antara dirinya dan Gong Shaoqing bisa dikatakan tidak ada habisnya. Kali ini, dia harus melihat penampilan menyakitkan Gong Shaoqing. Jika bukan karena Gong Shaoqing, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Mata Chu Haicheng penuh kebencian, dan pandangannya tertuju pada tubuh Baili Hongzuang. Jika bukan karena Baili Hongzuang, bagaimana dia bisa kehilangan lengannya? Untungnya, mereka berangkat lebih awal hari itu dan berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Namun, sebagai seorang kultivator, dengan lengan yang patah, kekuatannya telah sangat berkurang. Banyak keterampilan bela diri yang terampil tidak dapat digunakan lagi. Dengan kata lain, jalur kultivasinya dalam kehidupan ini hampir berakhir. Ketika dia memikirkan hal ini, dia benci karena dia tidak bisa memotong Baili Hongzuang menjadi beberapa bagian. Awalnya, Yi Hucheng bermaksud membiarkannya kembali beristirahat, tetapi dia mengerti bahwa jika dia tidak membunuh Baili Hongzuang dengan tangannya sendiri, dia tidak akan puas dalam hidup ini, jadi dia masih muncul di sini. Kali ini, kita akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran api setan. Bahkan jika Gaorang dan yang lainnya tidak lemah, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Wajah Chu Haicheng sangat garang. Matanya penuh cahaya dingin. Dia ingin membiarkan Baili Hongzuang merasakan sakitnya keputusasaan. Saudara Yi, selama aku membantumu membunuh orang-orang ini, kamu akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran api jahat kami, kan? Seorang pria yang kuat dan cakap bertanya. Orang ini adalah pemimpin kedua dari kelompok tentara bayaran api setan, Zhao Yihan.
Grup tentara bayaran api ganas adalah salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di wilayah tersebut. Mereka memiliki jumlah anggota yang banyak dan kekuatan yang kuat. Biasanya hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Kelompok tentara bayaran api jahat memiliki 2 pemimpin, Zhao Yibing dan Zhao Yihan. Keduanya bersaudara. Kedua orang ini tidak hanya memiliki bakat budidaya yang lebih rendah, tetapi juga bertindak kejam dan tegas, sehingga mereka dapat memimpin kelompok tentara bayaran api jahat ke reputasi seperti itu dalam waktu singkat. Yi Hucheng mengangguk dengan serius, "Ya, saya, Yi Hucheng, tidak akan melakukan apapun jika saya tidak membalas dendam, selama kamu membantuku membunuh mereka, aku akan setia pada kelompok tentara bayaran api kejam di masa depan." Mendengar ini, mata Zhao Yihan bersinar puas. Dia baru bertemu Yi Hucheng beberapa hari yang lalu. Dengan usia Yi Hucheng, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas, oleh karena itu, dia ingin merekrutnya. Belakangan, dia mengetahui bahwa Yi Hucheng memiliki permintaan lain, dan dia tidak terkecuali. Meskipun Universitas Changlan memang merupakan raksasa, namun di pegunungan Luoyun, selama masalah ini diselesaikan dengan rapi, Universitas Changlan tidak akan mengetahuinya. Terlebih lagi, meskipun Changlan Colege mengetahuinya, selama tidak ada bukti yang tersisa, mereka tidak akan mengakuinya. Apa yang bisa mereka lakukan? Selama dia bisa membunuh kelompok siswa ini, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar untuk kelompok tentara bayaran Raging Inferno, dia tidak mengira ini akan menjadi kesepakatan yang buruk. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Mulut Zhao Yihan melengkung menjadi lengkungan dingin, dan dengan lambaian tangannya, anggota kelompok tentara bayaran api mengamuk di belakangnya melompat keluar dalam sekejap. Berdesir, berdesir, samar-samar terdengar suara langkah kaki di dedaunan. Telinga Baili Hongzuang bergerak-gerak. Pihak lain telah bergerak. Pada saat berikutnya, banyak sosok hitam bergegas seperti kilat. Di kegelapan malam, sosok berkulit hitam ini sangat pandai bersembunyi. Jelas, pihak lain telah bersiap. Lakukan. Bab 428. Di bawah sinar bulan, pedang dingin itu memantulkan cahaya dingin, menyebabkan orang tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Zhao Yihan dan yang lainnya bermaksud memanfaatkan kenyataan bahwa semua orang masih beristirahat untuk menyerang beberapa orang, sebagai hasilnya, hal itu pasti akan menyelamatkan mereka dari masalah. Namun, ketika mereka bergegas ke sisi Baili Hongzuang dan yang lainnya, mereka menemukan bahwa pihak lain telah mengetahui penyergapan mereka. Dengan penampilan mereka, Gong Shaoqing dan yang lainnya mengeluarkan senjata dan menunggu. Benar saja, mereka layak menjadi mahasiswa Changlan Colege. Indra mereka sangat tajam. Meskipun Zhao Yihan sedikit terkejut dengan reaksi Gong Shaoqing dan yang lainnya, setelah memikirkannya, dia tidak terkejut. Lagi pula, siswa pendaftaran khusus di Changlan Colege seharusnya memiliki beberapa kemampuan khusus. Jika tidak, reputasi Universitas Changlan akan salah. Baili Hongzuang menatap dingin pria aneh di depannya. Apakah asumsinya salah? Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Tidak hanya Baili Hongzuang, tetapi Gong Shaoqing dan yang lainnya juga memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Dalam kesan mereka, mereka tidak pernah berkonflik dengan kelompok orang di depan mereka ini. Mungkinkah pihak lain hanya untuk sementara menganggap mereka sebagai domba besar yang gemuk? Siapa kalian? Wajah Gong Shaoqing ditutupi lapisan es. Tidak ada kebencian di antara kami. Mengapa kamu menyerang kami di tengah malam? Mata Zhao Yihan tertuju pada Gong Shaoqing. Aku benar-benar tidak punya keluhan denganmu, namun, karena kamu punya keluhan dengan saudaraku, itu sama dengan memiliki keluhan denganku. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang sedikit berubah. Jadi, pihak lain membalas dendam. Saat berikutnya, di bawah tatapan bingung semua orang, Yi Hucheng dan Chu Haicheng perlahan muncul di depan semua orang. Yi Hucheng. Suara Gong Shaoqing terdengar dingin dan matanya yang dingin tertuju pada Yi Hucheng, penuh rasa jijik dan jijik. Wajah Liu Qinyue juga menjadi pucat untuk pertama kalinya. Dia hanya merasa Yi Hucheng adalah mimpi buruk yang tidak bisa dihilangkan. Awalnya, dia mengira setelah Yi Hucheng meninggalkan Changlan Colege, tidak akan ada persimpangan di antara mereka, dia tidak menyangka Yi Hucheng akan sering muncul di depan mereka. Tentunya, selama keluhan di antara mereka belum terselesaikan, Yi Hucheng akan selalu mengikuti mereka. Memikirkan hal ini, Liu Qinyue tidak bisa menahan perasaan panik di hatinya, dan ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Baili Hongzuang mau tidak mau melihat Liu Qinyue di belakangnya. Benar saja, dia melihat Liu Qinyue bingung. Meskipun mereka semua adalah kultivator, mereka tetap sangat menghargai reputasi mereka. Semakin Liu Qinyue mundur, semakin Yi Hucheng tidak membiarkannya pergi. Gong Shaoqing, kita bertemu lagi. Yi Hucheng mencibir. Saat dia melihat Gong Shaoqing, kebencian di matanya tidak tersamarkan. Melihat penampilan Yi Hucheng, kulit Cui Haoyan dan Zhan Yunfeng sedikit berubah. Mereka juga tahu tentang masa lalu Yi Hucheng. Mereka tidak tahu harus berkata apa tentang pengalaman Yi Hucheng. Faktanya,
Alasan Yi Hucheng sampai pada titik ini sepenuhnya karena cinta, meskipun dia telah melakukan kesalahan, tidak dapat disangkal bahwa Liu Qingyu adalah bagian dari alasannya. Yi Hucheng, kamu benar-benar menghantuiku. Kelemah lembutan yang biasa dimiliki Dong Fangyu telah hilang. Bukankah pelajaran yang kamu terima terakhir kali tidak cukup? Bab 429. Saat suara Yi Hucheng turun, mata semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Bai Li Hongzhuang. Mata Cui Haoyan dan Zhan Yunfeng penuh dengan keterkejutan. Terakhir kali Yi Hucheng muncul, dia benar-benar mengandalkan kekuatan Bai Li Hongzhuang untuk mengubah situasi. Untuk waktu yang lama, mereka hanya tahu bahwa keterampilan medis Bai Li Hongzhuang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat Bai Li Hongzhuang. Mata di Bei Chen yang dalam penuh dengan kekaguman, kekuatan istrinya selalu kuat, jika tidak, dia tidak akan menjadi siswa pendaftaran khusus di Changlan Chollege. Terlebih lagi, sejak dia melihat Bai Li Hongzhuang berlatih keras di air terjun, dia tahu bahwa kekuatan istrinya tidak lemah. Seorang kultivator yang berbakat belum tentu kuat, namun seorang kultivator yang rajin tentu saja tidak lemah. Mata Chu Haicheng yang kesal menatap langsung ke Bai Li Hongzhuang, jika kebencian di matanya bisa memadat menjadi suatu substansi, dia takut Bai Li Hongzhuang sudah terpotong-potong. Yi Hucheng, jika kamu pergi sekarang, masalah ini tidak akan terjadi. Cui Haoyan perlahan berkata, sekali kamu memulainya, itu tidak akan baik untukmu dan aku. Mendengar ini, Yi Hucheng mencibir, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Sekarang kami memiliki lebih banyak orang daripada kamu. Kamu akan kalah. Bai Li Hongzhuang melihat situasi di depannya. Kelompok tentara bayaran api ganas mempunyai 15 orang, ditambah Yi Hucheng dan Chu Haicheng, pihak lain mempunyai total 17 orang. Di sisi lain, Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya berjumlah 9 orang. Dari segi jumlah, pihak lain memiliki keunggulan absolut. Cui Haoyan sedikit mengernyit, bahkan jika kamu memiliki keunggulan dalam jumlah, jumlah tersebut tidak mewakili kekuatan. Kamu berasal dari Changlan Chollege, kamu harus mengetahui kekuatan siswa pendaftaran khusus kami. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhao Yihan menunjukkan sedikit ketidaksenangan, kata-kata Cui Haoyan jelas berarti bahwa kelompok tentara bayaran api ganas mereka lemah. Perguruan tinggi Changlan hanyalah sekelompok tuan muda. Anggota kelompok tentara bayaran api kejam kami semuanya adalah pedang dan tombak sungguhan. Anda berani mengatakan bahwa kami lemah. Mata Zhao Yihan sedikit menyipit, matanya dipenuhi hawa dingin. Menurutnya, kelompok tentara bayaran kuat yang bertempur di ambang hidup dan mati ini jauh lebih baik daripada tentara tuan muda yang tidak tahan kesulitan dan hanya tahu bagaimana menikmati kehidupan yang nyaman. Mendengar nama kelompok tentara bayaran api mengamuk, wajah Gong Shaoqing dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang kelompok tentara bayaran Raging Inferno, mampu muncul sebagai kekuatan baru di antara kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk membuktikan kekuatan kelompok tentara bayaran Raging Inferno. Aku tidak menyangka Yi Hucheng memiliki hubungan dengan kelompok tentara bayaran api mengamuk. Dong Fangyu mengerutkan kening, markas kelompok tentara bayaran api mengamuk tidak jauh dari pintu masuk pegunungan Luoyun. Begitu kedua belah pihak bentrok, mereka secara tidak sengaja akan mendapat masalah. Karena kamu tahu tentang kelompok tentara bayaran Raging Inferno, kamu harusnya paham dengan situasimu saat ini. Melihat ekspresi malu di wajah Gong Shaoqing dan yang lainnya, Yi Hucheng merasa bangga. Biasanya, Gong Shaoqing selalu bertingkah seolah dia tidak peduli pada apapun, tapi sekarang, topeng dingin itu harusnya dirobek sepenuhnya. Gong Shaoqing, aku akan memberimu dua pilihan. Yi Hucheng perlahan mengangkat satu jari, pertama, selama kamu berlutut dan meminta maaf padaku, lalu serahkan Liu Qinyue kepadaku, kami akan menghapus semua yang ada di antara kita. Bab 430. Wajah Liu Qinyu pucat, wajahnya yang lembut dan cantik saat ini tampak semakin menyedihkan. Dia mengerti bahwa Yi Hucheng sudah sangat membencinya. Begitu dia jatuh ke tangan Yi Hucheng, dia pasti akan menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Mata dingin Yi Hucheng tertuju pada tubuh Liu Qinyu. Melihat penampilan Liu Qinyu yang menangis, dia merasa sangat puas. Suatu kali, dia tertipu oleh penampilan lemah Liu Qinyu. Sekarang, dia hanya ingin menghancurkan semua ini dengan tangannya sendiri. Kedua, kalian semua akan jatuh, dan Liu Qinyu akan tetap jatuh ke tanganku. Mulut Yi Hucheng memunculkan senyuman sinis. Hidupnya telah berakhir. Meski begitu, dia akan membawa Liu Qinyu dan yang lainnya mati bersama. Kamu sedang bermimpi. Alis Gong Shaoqing menunjukkan rasa jijik dan marah. Penampilan Yi Hucheng benar-benar menjijikkan. Mata Chu Haicheng tertuju pada tubuh Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang, aku tidak akan membiarkanmu mengambil lenganku yang patah. Mendengar ini, bibir Bai Li Hongzhuang sedikit terangkat, menunjukkan sedikit kejahatan dan kesombongan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bergeraklah. Jangan terlalu berisik. Terakhir kali, aku terlalu lembut, jadi aku hanya mematahkan lenganmu. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja.
Bailey Hongzuang terlalu malas membuang waktu dengan pihak lain, meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang daripada mereka, tidak ada yang tahu hasilnya sampai akhir. Terlebih lagi, ada dua mentor yang mengawasi di belakang mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Jika Anda ingin bertarung, silakan. Mulut Xia Ziqing terbuka lebar, Hongzuang sebenarnya bukan orang biasa. Dia hanya menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan lurus ke depan. Cui Haoyan dan yang lainnya, yang awalnya cukup tertekan, mendengar kata-kata Bailey Hongzuang, dan beban aslinya menghilang dalam sekejap. Bailey Hongzuang benar, karena kontradiksi antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, maka mereka harus langsung mengambil tindakan. Wajah Chu Haicheng agak jelek. Dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Bailey Hongzuang. Dia tidak menyangka Bailey Hongzuang bahkan lebih sombong darinya. Apakah Bailey Hongzuang tahu situasinya seperti apa? Yi Hucheng memandang Bailey Hongzuang. Terakhir kali, Bailey Hongzuang adalah variabel. Kali ini, penampilan Bailey Hongzuang benar-benar berbeda dari yang lain. Wanita ini memang tidak sederhana. Nyatanya, Yi Hucheng dan yang lainnya mengabaikan satu orang. Orang itu adalah Di Beichen, yang berdiri di samping Bailey Hongzuang. Di Beichen tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, bukan karena dia takut, tetapi karena dia terlalu malas untuk berbicara. Badut-badut ini sebenarnya berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini, mereka benar-benar membodohi diri mereka sendiri. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Wajah Yi Hucheng dipenuhi amarah. Dia memandang Zhao Yihan. Zhao Yihan sedikit mengangguk dan melambaikan tangannya. Suaranya tegas dan dingin. Lakukan. Saat suara Zhao Yihan turun, tentara bayaran di belakangnya mengepalkan senjata mereka dan tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju Bailey Hongzuang dan yang lainnya. Suasana menjadi tegang dalam sekejap, dan suasana permusuhan menyebar dalam sekejap. Tidak jauh dari situ, Lu Huaiyan dan Fu Hongbo melihat pemandangan ini, dan mata mereka sedikit berubah. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Yi Hucheng berkonflik dengan Gong Shaoqing. Fu Hongbo perlahan berkata. Bab 431. Kalau ini bukan momen kritis, kita tidak perlu bergerak. Meski situasinya agak rumit, saya yakin anak-anak kecil ini setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Lu Huaiyan sedikit mengangguk. Ini adalah niat awal mereka. Perkataan Zhao Yihan tidak salah, dibandingkan dengan tentara bayaran yang berada di ambang bahaya, para siswa Universitas Changlan memang kurang berani. Inilah alasan mengapa mereka membiarkan para siswa keluar untuk melakukan misi tentara bayaran. Dalam pertarungan hidup dan mati, keberanian dan keberanian adalah yang paling penting. Di benua Sengsuan, tidak jarang prajurit tuan muda dengan budidaya tinggi mati di tangan tentara bayaran yang lemah namun kuat. Jika siswa dalam bahaya, mereka tidak akan bisa berlatih. Terkadang, mengembara di ambang hidup dan mati memberikan manfaat besar bagi peningkatan kekuatan mereka. Bailey Hongzuang ini benar-benar berbeda. Mulut Lu Huaiyan dipenuhi dengan senyuman penuh penghargaan. Tidak sia-sia kami berdua memanggilnya kembali ke kampus. Fu Hongbo mengangguk setuju. Dari penolakan Bailey Hongzuang, kita bisa melihat keberaniannya. Rata-rata orang berada dalam keadaan diejek sepanjang tahun. Karakter mereka akan menjadi lemah. Bailey Hongzuang ini adalah tipe yang relatif langka, dalam lingkungan seperti itu, dia tidak hanya tidak kehilangan semangat juangnya, dia menjadi lebih berani. Saya selalu optimis terhadap siswa seperti itu. Petik 2. Senyuman Lu Huaiyan sedikit melebar. Dia mengira tidak akan ada panen di kota kekaisaran. Ia tidak menyangka hasil panen mereka kali ini tidak sedikit. Fu Hongbo memandang Di Beichen sambil berpikir dan perlahan berkata, Di Beichen ini tidak sederhana. Sejak Yi Hucheng dan yang lainnya muncul, sikapnya tidak berubah sama sekali. Perasaan ini seperti dia tidak peduli sama sekali. Kata-kata Lu Huaiyan membuyarkan lamunan Fu Hongbo. Ya, Fu Hongbo mengangguk. Umumnya, dalam situasi seperti ini, siapapun akan merasa khawatir atau gugup pada saat pertama, tetapi Di Beichen berbeda. Latar belakang Di Beichen ini tidak sederhana. Bahkan kepala sekolah pun terkejut, tentu saja, dia punya beberapa cara. Lu Huaiyan tersenyum tipis. Selalu ada beberapa orang jenius di dunia yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Yi Hucheng langsung menghadap Gong Shaoqing. Dia selalu ingin bersaing dengan Gong Shaoqing, kali ini, dia ingin menyelesaikannya dengan Gong Shaoqing. Hanya dalam beberapa napas, Bailey Hongzuang dan yang lainnya sudah menghadapi lawan masing-masing di depan mereka. Chu Haicheng berdiri di depan Bailey Hongzuang. Wajahnya yang tidak terlalu tampan dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian. Bailey Hongzuang, kita bertemu lagi. Chu Haicheng mencibir. Bailey Hongzuang mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin melihatmu. Wajah Chu Haicheng menegang. Setiap kali Bailey Hongzuang berbicara, itu membuat marah, membuatnya tidak dapat menjawab. Tuan, haruskah kami membantu juga? Mata Xiao Hei bersinar karena kegembiraan. Itu bisa membunuh orang di depannya dengan satu tamparan. Bailey Hongzuang menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan bertindak gegabah.
Tidak baik jika orang lain memperhatikanmu. Xiao Hei dan Xiao Bai adalah kartu asnya, dia tidak akan menggunakannya kecuali dalam situasi hidup dan mati. Meski situasi di depan mereka agak rumit, namun belum mencapai situasi berbahaya. Terlebih lagi, tidak masalah baginya berurusan dengan pria seperti Chu Haicheng. Bab 432. Mendengar perkataan Bai Li Hongzhuang, Xiao Hei dan Xiao Bai sedikit tidak berdaya. Sepertinya kali ini mereka tidak bisa memamerkan keahliannya. Bai Si sedang berbaring di bahu Bai Li Hongzhuang saat ini, matanya yang cerdas berputar-putar. Xiao Hei dan Xiao Bai tidak bisa bertarung karena penampilan mereka terlalu aneh. Sebagai monster kontrak master, tidak ada masalah baginya untuk bertarung. Apakah kamu ingin bertemu denganku atau tidak, kamu harus mati hari ini. Wajah Chu Haicheng muram, sekarang, dia tidak mengagumi kecantikan Bai Li Hongzhuang seperti pertama kali dia melihat Bai Li Hongzhuang. Fakta memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak bisa tertipu oleh kecantikan Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang bukanlah wanita yang mudah untuk dihadapi. Bai Li Hongzhuang meletakkan tangannya di pinggulnya dan memandang Gong Shaoqing dan yang lainnya yang sudah bertarung di sisi lain. Ada rasa jijik dan ketidaksabaran di antara alisnya. Aku berkata, Chu Haicheng, jika kamu cacat dan tidak bisa bertarung, maka tunggulah dengan patuh di samping, kamu berbicara di depanku dan jangan berkelahi. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Dia tidak mengerti di mana Yi Hucheng menemukan Chu Haicheng, orang aneh ini. Sekali lagi wajahnya ditampar oleh Bai Li Hongzhuang, Chu Haicheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang-orang di sekitarnya dengan canggung. Faktanya, dengan lengan yang patah, dia sama sekali bukan lawan Bai Li Hongzhuang. Aku hanya ingin kamu mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum kamu mati. Chu Haicheng memaksakan dirinya untuk percaya diri dan kemudian melambaikan tangannya, bunuh dia. Saat suaranya jatuh, dua tentara bayaran di belakang Chu Haicheng berdiri di depan Bai Li Hongzhuang. Mata Bai Li Hongzhuang menyipit. Berdasarkan aura dua tentara bayaran di depannya, dia bisa menilai kekuatan mereka. Satu berada di tahap tengah eon misterius dan yang lainnya berada di tahap akhir eon misterius. Tampaknya kekuatan kelompok tentara bayaran api mengamuk tidaklah sederhana. Bai Li Hongzhuang, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Bibir Chu Haicheng melengkung menjadi senyuman sinis saat dia diam-diam menyaksikan Bai Li Hongzhuang mati di tangan tentara bayaran. Sebelum Bai Li Hongzhuang dapat menjawab, terdengar suara lembut, diikuti dengan suara benda berat yang jatuh ke tanah. Bang! Bai Li Hongzhuang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa Chu Haicheng sudah jatuh ke tanah. Darah perlahan merembes keluar dari tenggorokannya. Jelas sekali, Chu Haicheng telah meninggal bahkan sebelum dia sempat menjerit. Mata Phoenix hitamnya tidak bisa menahan keraguan, Bai Li Hongzhuang mau tidak mau melihat ke samping, hanya untuk menemukan Di Bei Chen tidak jauh dari situ mengedipkan mata padanya. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang baru saja menyerang adalah Di Bei Chen. Bai Li Hongzhuang melengkungkan bibirnya menjadi senyuman, Chu Haicheng terlalu berisik dan bukanlah ide yang buruk untuk menghabisinya secara langsung. Xiao Hei dan Xiao Bai mau tidak mau mengacungkan jempol. Di Bei Chen perkasa dan mendominasi. Serangannya bersih dan efisien. Namun, dua tentara bayaran di depan Bai Li Hongzhuang tercengang, apa-apaan ini? Mereka bahkan tidak melihat ada yang menyerang, jadi bagaimana Chu Haicheng mati? Ketua kelompok kedua telah menginstruksikan mereka berdua untuk melindungi Chu Haicheng dengan benar. Bai Li Hongzhuang tidak memberi mereka berdua waktu untuk menjadi linglung. Energi di tubuhnya melonjak dalam sekejap, dia mengangkat tangannya sedikit dan pedang tajam muncul di tangannya, langsung menusuk ke arah mereka berdua. Kedua tentara bayaran itu merasakan bahayanya dan tidak peduli dengan Chu Haicheng. Mereka mencengkeram senjatanya erat-erat dan menyerang Bai Li Hongzhuang. Ding ding ding. Bab 433. Kedua tentara bayaran itu hanya bisa menyaksikan sosok merah menyala melewati mereka. Setiap kali mereka menyerang, mereka tidak dapat mencapai hasil yang mereka harapkan. Wajah mereka tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Bai Li Hongzhuang hanya berada di tahap tengah alam mistik Eon, salah satunya setara dengan Bai Li Hongzhuang, sementara yang lain sedikit lebih kuat dari Bai Li Hongzhuang. Sekarang keduanya menyerang Bai Li Hongzhuang bersama-sama, mereka masih belum bisa menandingi Bai Li Hongzhuang. Bukankah ini akan menjadi lelucon jika tersiar kabar? Badai hancur. Energi unsur padat melonjak keluar dari tubuh Bai Li Hongzhuang. Setelah teriakan dinginnya, serangan tirani langsung menyerang salah satu tentara bayaran. Menurut rencananya, akan merepotkan jika bertarung dengan keduanya. Apalagi keduanya sudah lama bersama dan memiliki chemistry yang baik saat bekerja sama. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka pada saat yang sama, dia hanya bisa mengalahkan mereka satu persatu. Seperti yang diharapkan, mata pria alam mistik Eon tingkat tengah berkilat panik ketika dia melihat senjata Bai Li Hongzhuang. Tangannya melonjak dengan energi unsur, dan dengan membalikkan tangannya, dia menghadapi serangan itu dengan keterampilan bela diri. Bang! Kedua keterampilan bela diri bertemu di udara, dan kekuatan tirani meledak dalam sekejap. Pria itu terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya memerah. Ada sedikit darah di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menelannya.
Jelas sekali bahwa tabrakan ini saja telah menyebabkan pria tersebut menderita luka dalam. Ekspresi Bai Li Hongzhuang tenang. Dia tidak merasa bangga sedikitpun atas keberhasilan serangannya. Meskipun tentara bayaran yang berada di ambang hidup dan mati memiliki lebih banyak pengalaman bertempur dibandingkan prajurit tuan muda, mereka juga memiliki kelemahan. Itu adalah sumber daya budidaya mereka tidak bisa dibandingkan dengan prajurit tuan muda. Stormbreak-nya adalah keterampilan bela diri Mystic Aeon Realm tingkat menengah, dan keterampilan bela diri lawannya hanya pada tahap awal Mystic Aeon Realm. Hasil tabrakan keduanya terlihat jelas. Melihat rekannya terluka, kultivator alam Mystic Aeon tahap akhir bergegas ke Bai Li Hongzhuang dengan sedikit kemarahan di matanya. Kamu berani menyakiti adikku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Li Hongzhuang dengan dingin meliriknya, hanya kamu yang bisa membunuh, tapi aku tidak bisa. Kamu terlalu naif. Jadi apa? Suara pria itu sangat dingin. Kamu hanya berada di tahap tengah alam Eon misterius. Kamu jelas bukan tandinganku. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan hanya dengan kata-kata. Bai Li Hongzhuang mencibir dan matanya yang jernih ditutupi lapisan es, karena dia adalah lawan, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Pada saat berikutnya, Bai Li Hongzhuang tiba-tiba bergerak maju dan menggunakan Fulgurating Shadows. Seperti hantu, dia langsung muncul di belakang pria itu. Pedang tajam di tangannya menusuk secara eksplosif, dia tidak berniat membuang terlalu banyak waktu bersamanya. Suara mendesing. Pria itu dengan cepat menghindar, namun masih ada luka besar di lengan kirinya. Melihat luka di lengan kirinya, pria itu merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan kehilangan nyawanya. Untuk waktu yang lama, dia sangat meremehkan siswa di Changlan Colege. Dia hanya merasa bahwa mereka bergantung pada sumber daya keluarga mereka. Jika mereka tidak mendapat dukungan dari keluarga, mereka bukan apa-apa. Namun, pada saat ini, melihat Bai Li Hongzhuang, dia tidak bisa tidak berubah pikiran. Tingkat budidaya Bai Li Hongzhuang lebih rendah daripada miliknya, namun kekuatan bertarungnya lebih tinggi daripada miliknya. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan prajurit tuan muda. Saat Bai Li Hongzhuang bertarung, Dongfang Yu dan yang lainnya juga bertarung dengan para penggarap dari kelompok tentara bayaran api jahat. Bab 434. Meskipun Xia Ziqing sedikit kurang, dia dan Bai Jun Yu bekerja sama untuk menghadapi mereka bertiga. Tak perlu dikatakan lagi, pemahaman diam-diam Cui Haoyan dan Zhan Yunfeng, tapi Liu Qinyue sendiri yang menahan serangan pihak lain, yang agak berbahaya. Setiap kali Yi Hu Cheng muncul, Liu Qinyue sudah berada dalam kekacauan, dan kekuatannya yang biasa tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Di Bei Chen bertarung dengan Zhao Yihan, kepala kedua dari kelompok tentara bayaran api setan, tetapi hati Zhao Yihan sedang cemberut saat ini. Awalnya, menurutnya, kelompok Gong Shaoqing tidak memiliki kekuatan sama sekali. Selama Yi Hu Cheng memblokir Gong Shaoqing dan yang lainnya memblokir Dongfang Yu dan Cui Haoyan, mereka akan menang. Namun, dia tidak menyangka pria di depannya begitu sulit untuk dihadapi. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan tahap akhir surga misteriusnya, tidak ada seorang pun yang akan menjadi lawannya. Namun, pria di depannya benar-benar memblokir serangannya. Tidak hanya itu, tidak peduli bagaimana dia bergerak, pria di depannya bisa dengan tenang melawan. Samar-samar, dia merasa bahwa kekuatan di Bei Chen telah melampaui kekuatannya, jadi dia bisa begitu tenang. Dia selalu tak terhentikan, tetapi saat ini, saat bertemu di Bei Chen, dia begitu cemberut hingga hampir muntah darah. Jika kekuatan di Bei Chen lebih kuat darinya, maka dia akan mengalahkannya secara langsung. Namun, di Bei Chen seperti kucing yang bermain dengan tikus, benar-benar bermain dengannya. Sebagai ketua kedua dari kelompok tentara bayaran api kejam, kapan dia pernah begitu cemberut? Dia ingin menyingkirkan di Bei Chen, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Saat ini, dia sangat menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan memilih untuk berurusan dengan di Bei Chen. Bukankah ini jebakan? Ledakan, suara benda berat jatuh ke tanah terdengar, dan Bai Li Hongzhuang perlahan menarik pedang di tangannya. Melihat mayat di tanah, wajah pria di sebelahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka Bai Li Hongzhuang akan mampu membunuhnya, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Li Hongzhuang lagi, ekspresinya benar-benar berbeda. Bahkan seorang kultivator pada tahap akhir alam misterius Eon telah mati di tangan Bai Li Hongzhuang, dia hanya berada di tahap tengah alam Eon misterius, jadi dia bahkan bukan tandingan Bai Li Hongzhuang. Mata Bai Li Hongzhuang bersinar dengan cahaya dingin. Hanya dengan melihat pria di depannya tanpa berkedip, pria itu sudah berpikir untuk melarikan diri. Saat berikutnya, pria itu melarikan diri. Di bawah tatapan Bai Li Hongzhuang, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk terus berjuang. Melihat pria itu melarikan diri, Bai Li Hongzhuang tidak melanjutkan pengejarannya. Menurut penilaiannya, tentara bayaran ini tidak lagi memiliki semangat juang, bahkan jika dia terus tinggal di sini, dia tidak akan bisa menunjukkan banyak kekuatannya. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang-orang yang sedang berkelahi.
Xia Ziqing dan Bai Junyu bekerja sama dengan sangat baik, dia secara alami tidak perlu membantu, dan Gong Shaoqing serta yang lainnya sepenuhnya mampu menghadapinya. Pada akhirnya, mata Bai Li Hongzuang tertuju pada tubuh Liu Qingyu. Pada saat ini, Liu Qingyu sedang menghadapi serangan tentara bayaran di tahap akhir alam misterius Eon. Setelah mengetahui kekuatan tentara bayaran ini, Bai Li Hongzuang juga harus menghela nafas. Kekuatan kelompok tentara bayaran api ganas memang bagus. Meskipun tentara bayaran ini lebih tua dari mereka dan prospek budidaya mereka di masa depan tidak sebaik mereka, di antara tentara bayaran, alam seperti ini sudah sangat sulit. Bab 435. Setelah melihat keadaan Liu Qingyu, Bai Li Hongzuang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Secara logika, keduanya berada di tahap akhir Eon misterius, bahkan jika pengalaman bertempur Liu Qingyu tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain, dengan mengandalkan tingkat seni bela diri, Liu Qingyu tidak boleh dipaksa mundur selangkah demi selangkah tanpa ada kesempatan untuk melawan. Namun, Liu Qingyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi serangan pihak lain. Bai Li Hongzuang tiba-tiba merasa bahwa dengan ketahanan psikologis Liu Qingyu, lebih tepat menjadi seorang alkemis secara langsung. Dibandingkan dengan seorang kultivator dan alkemis, Liu Qingyu jelas memiliki masa depan yang lebih baik sebagai seorang alkemis. Pada saat berikutnya, Bai Li Hongzuang muncul di samping Liu Qingyu. Melihat penampilan Bai Li Hongzuang, Liu Qingyu tidak bisa menahan nafas lega, tetapi ada juga sedikit rasa malu di wajah cantiknya. Terakhir kali Yi Hucheng dan yang lainnya muncul, Bai Li Hongzuang juga datang membantunya setelah dia mengalahkan lawannya. Ngomong-ngomong, kekuatannya lebih tinggi dari Bai Li Hongzuang, tapi sekarang dia membutuhkan Bai Li Hongzuang untuk membantunya. Dia sangat malu. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin Bai Li Hongzuang membantunya. Bagaimanapun, sebagai wanita yang sombong, dia memiliki harga diri tertentu di dalam hatinya. Namun, kenyataan adalah kenyataan. Dia tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini saat bertengkar dengan orang lain. Ye Zeng memandang Bai Li Hongzuang yang tiba-tiba muncul di depannya, dan sentuhan ketamakan muncul di matanya. Aku tidak menyangka kalau keberuntungan Ye Zeng benar-benar bagus. Setelah berurusan dengan seorang cantik, aku tidak menyangka kecantikan lain akan datang sekarang. Mendengar rayuan dalam kata-kata Ye Zeng, wajah cantik Bai Li Hongzuang ditutupi dengan sedikit embun beku. Dia paling membenci pria seperti ini. Kekuatanmu hanya berada di tahap tengah Eon misterius, sedikit lebih lemah dari Liu Qingyu, sekarang kamu berani berinisiatif datang kepadaku, mungkinkah kamu menyukaiku? Liu Qingyu menatap Bai Li Hongzuang tanpa daya. Dia sangat kesal dengan kata-kata Ye Zeng. Ye Zeng sedikit bangga, dia suka menggoda wanita cantik. Apakah itu Liu Qingyu atau Bai Li Hongzuang di depannya, keduanya adalah wanita cantik yang langka. Mereka tidak sebanding dengan para wanita di antara tentara bayaran. Bibir Bai Li Hongzuang membentuk senyuman menawan. Dalam sekejap, dia terlihat sangat menawan sehingga Ye Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, apa yang dikatakan Bai Li Hongzuang selanjutnya membuat wajah Ye Zeng menjadi sangat jelek. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Ekspresi Ye Zeng berubah, tapi setelah dipikir-pikir, dia tersenyum lagi. Cabai kecil, aku juga menyukainya. Bodoh. Bai Li Hongzuang tidak mau repot-repot memperhatikan orang ini. Pria bodoh seperti ini tidak punya banyak kekuatan. Saat berikutnya, Bai Li Hongzuang mengangkat pedangnya dan menikam Ye Zeng tanpa ragu-ragu. Cantik, kamu benar-benar punya nyali. Kamu sebenarnya berani menyerangku lebih dulu. Bibir kamu Zeng membentuk senyuman tipis. Dia jelas tidak menganggap serius serangan Bai Li Hongzuang. Jika dia melihat bagaimana rekannya yang misterius Eon tingkat menengah mati di tangan Bai Li Hongzuang, dia tidak akan meremehkannya seperti ini lagi. Bai Li Hongzuang tidak keberatan Ye Zeng meremehkannya. Dia tidak pernah peduli jika pihak lain meremehkannya karena dengan cara ini, dia bisa menghemat lebih banyak energi. Badai hancur. Bab 436. Merasakan energi Storm Break, ekspresi Ye Zeng sedikit berubah. Dilihat dari fluktuasi energi dari keterampilan bela diri ini, itu jelas bukan keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Tebasan pemisah awan, energi asal di tubuh Ye Zeng dengan cepat melonjak, dan cahaya pedang yang terang meledak dari bilah tajamnya, menyilaukan mata semua orang. Saat Cloud Splitting Slash dilepaskan, ia bertabrakan dengan Storm Break, dalam sekejap, asap dan debu beterbangan kemana-mana, dan pasir kuning memenuhi langit, menghalangi pandangan semua orang. Ye Zeng melihat Cloud Splitting Slash yang dia lepaskan, dan cahaya puas muncul di matanya. Meskipun Cloud Splitting Slash miliknya adalah keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat rendah, dia telah mempraktikkannya sejak lama, dan eksekusi Cloud Splitting Slash telah lama disempurnakan. Bahkan jika tingkat keterampilan bela diri Bai Li Hongzuang lebih kuat darinya, budidayanya juga lebih kuat dari Bai Li Hongzuang. Oleh karena itu, pemenang kompetisi putaran ini pasti dia. Dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan lawanku. Bibir Ye Zeng melengkung membentuk cibiran, dan dia memandang dengan bangga ke arah Liu Qingyu, yang wajah cantiknya telah berubah pucat, dan rasa bangga yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya.
Mendengar kata-kata Ye Zeng, wajah Liu Qinyu menjadi pucat, mungkinkah Bai Li Hongzhuang terluka parah saat bertarung dengan Ye Zeng, atau bahkan, meninggal. Si cantik kecil, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu sekarang. Jika kamu memohon padaku, mungkin aku bisa menyetujuinya. Ye Zeng berjalan menuju Liu Qinyu dengan wajah puas diri, dibandingkan dengan Bai Li Hongzhuang yang sulit, Liu Qinyu yang tidak berdaya ini memberinya kesenangan yang lebih besar. Kamu sedang bermimpi. Liu Qinyu berkata dengan dingin, tetapi suara yang sedikit bergetar itu menunjukkan kurangnya rasa percaya dirinya. Tiba-tiba, ekspresi Liu Qinyu berubah karena dia menemukan bahwa di dalam asap dan debu, sosok Bai Li Hongzhuang perlahan-lahan muncul, dan sosoknya jelas berada di belakang Ye Zeng. Puff! Suara lembut terdengar, dan mata Ye Zeng dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan lebih tidak percaya. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, di mana ujung pedang yang berlumuran darah terlihat, dan pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat menyebar. Bai Li Hongzhuang tanpa ampun menarik kembali pedangnya. Orang ini terlalu cepat bahagia. Ye Zeng menoleh dengan bingung, setelah melihat penampilan Bai Li Hongzhuang yang tanpa cedera, seluruh tubuhnya benar-benar tercengang. Bajingan sepertimu harus masuk neraka secepatnya, jangan sampai kamu merugikan orang lain. Bai Li Hongzhuang menatap Ye Zeng dengan dingin dan pergi tanpa ampun, seolah-olah dia benar-benar merasa jijik hanya dengan melihat Ye Zeng. Melihat punggung Bai Li Hongzhuang yang bersih dan gesit, hati Liu Qinyu juga tak henti-hentinya terguncang, dia akhirnya mengerti mengapa setelah ditolak oleh Bai Li Hongzhuang, kedua guru itu masih bersikeras untuk merekrut Bai Li Hongzhuang ke akademi. Kekuatan Bai Li Hongzhuang sebenarnya tidak lemah. Mata Lu Huaiyan dipenuhi kekaguman, Bai Li Hongzhuang tegas dan tidak segan-segan membunuh. Itu sangat jarang. Secara logika, dengan usia Bai Li Hongzhuang, dia tidak akan bisa melakukan ini, tetapi dengan Bai Li Hongzhuang, masalah ini tidak terlihat sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan selama pertarungan, dia sangat tenang dan menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Mata Fu Hongbo bersinar dengan kebijaksanaan dan kecerdasan, sebagai perbandingan, kemampuan Liu Qinyu untuk beradaptasi saat menghadapi musuh jauh lebih buruk. Bab 437. Senyuman puas perlahan muncul di mulut Lu Huaiyan. Sebagai seorang mentor, ia sangat senang melihat penampilan luar biasa muridnya. Kualitas psikologis Bai Li Hongzhuang sangat kuat, sama seperti pertama kali kita melihatnya dikelilingi oleh serigala neraka di kompetisi berburu kerajaan. Ketenangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang kultivator dengan pengalaman tempur yang kaya mungkin tidak dapat mencapainya. Ya, Bai Li Hongzhuang memang seorang jenius tempur yang langka. Mulut Fu Hongbo juga menunjukkan senyuman. Meskipun kekuatan Bai Li Hongzhuang saat ini tidak cukup kuat, itu hanya masalah waktu. Saat berikutnya, mata Fu Hongbo tertuju pada Di Beichen. Tidak hanya Bai Li Hongzhuang, tapi Di Beichen juga sangat jenius. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo saling berpandangan, keduanya menghela nafas dalam hati. Keduanya memang layak menjadi suami istri. Jika penduduk negeri Fengbo melihat Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen saat ini, mereka tidak akan berani mengasosiasikan mereka dengan nona pertama jenderal dan pangeran Chen yang lumpuh. Setelah melihat Bai Li Hongzhuang telah mengatasi masalah di tangannya, Di Beichen langsung mengirim Zhao Yihan terbang dengan tamparan, lalu berjalan ke sisi Bai Li Hongzhuang. Istriku, kekuatanmu bagus. Matanya yang berbintang bersinar penuh apresiasi, selama ketidakhadirannya, kekuatan Bai Li Hongzhuang telah meningkat pesat. Mendengar ini, Bai Li Hongzhuang memandang Di Beichen dengan makna yang dalam, dibandingkan denganmu, kekuatanku masih jauh lebih buruk. Dengan peningkatan kekuatannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menilai kekuatan Di Beichen sama sekali, terlihat bahwa jarak di antara keduanya tidaklah biasa. Di Beichen tersenyum, istriku, apa rencanamu selanjutnya? Karena ini masalah, maka harus diselesaikan secepatnya. Bai Li Hongzhuang mengangkat alisnya. Setelah Zhao Yihan terlempar karena tamparan Di Beichen, wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Tamparan Di Beichen tampak sederhana, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dia hanya merasakan sakit yang membakar di organ dalamnya. Jelas sekali, dia menderita luka dalam yang serius. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kelompok tentara bayaran telah kehilangan dua anggota, dan kedua anggota ini adalah ahli tahap akhir misterius Eon. Meskipun kelompok tentara bayaran Inferno mengamuk memiliki anggota dengan tingkat pengolahan seperti itu, jatuhnya salah satu anggotanya merupakan kerugian besar. Dia tidak menyangka dua orang akan jatuh secara langsung. Melihat Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen yang sedang berjalan santai di sisi lain, dia tiba-tiba menemukan bahwa situasi di mana kemenangan ada dalam genggamannya telah rusak. Saat dia hendak menggunakan spirit ki-nya, Zhao Yihan merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya. Jelas sekali, tamparan Di Beichen hanyalah sebuah misteri tersembunyi. Dia takut dia tidak dapat menggunakan kekuatannya selama beberapa jam. Xia Ziqing dan yang lainnya yang bertarung melihat Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen begitu kuat, semangat mereka tiba-tiba meningkat, dan kecepatan serangan mereka menjadi sedikit lebih cepat. Sebaliknya, tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Inferno yang mengamuk tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka.
Bahkan pemimpin kedua pun terluka parah, selama di Beichen bergerak, mereka takut tidak akan mampu bertahan. Bang! Saat Dong Fangyu memenggal kepala seorang kultivator, wajah Zhao Yihan sangat jelek. Berhenti! Zhao Yihan tiba-tiba berteriak. Mendengar kata-kata Zhao Yihan, tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Inferno mengamuk mundur ke sisi Zhao Yihan. Bab 438. Pemimpin Zhao Er, apa yang kamu lakukan? Yi Hucheng bertanya. Hati Zhao Yihan juga berdebar kencang. Dia telah berjanji pada Yi Hucheng untuk menghadapi Gong Shaoqing dan yang lainnya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Gong Shaoqing dan yang lainnya akan sekuat itu. 16 orang mereka telah mengepung mereka, tetapi 4 di antaranya telah jatuh. Mereka sudah berada di ambang kekalahan. Jika mereka terus berjuang, mereka hanya akan menderita lebih banyak kerugian. Hilangnya 3 pembudidaya tahap akhir misterius Eon sudah merupakan kerugian yang tak tertahankan, jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan musnah. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Yi Hucheng adalah seorang kultivator tahap tengah surga misterius. Dia tentu saja ingin merekrutnya ke dalam kelompok tentara bayaran api mengamuk, namun kekalahan telah terjadi, hasilnya tidak mungkin diubah. Jika dia membiarkan semua orang terus bertarung, niscaya saudara-saudaranya akan mati. Saudara Yi, ayo mundur hari ini, kata Zhao Yihan. Perkiraan mereka salah, sebelum ini, dia hanya berpikir bahwa Gong Shaoqing adalah kultivator terkuat di grup. Selama Yi Hucheng menunda Gong Shaoqing, mereka pasti akan menang. Setelah bertarung, dia menemukan bahwa yang terkuat bukanlah Gong Shaoqing, tapi Di Beichen. Bahkan setelah bertarung lama dengan Di Beichen, dia masih belum bisa mengetahui kekuatan sebenarnya Di Beichen. Jelas, ketika Di Beichen ada di tim ini, mereka sudah kalah. Mengapa? Yi Hucheng bertanya dengan enggan. Dia telah sampai sejauh ini dengan susah payah, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Kami akan kembali dan memikirkannya. Mata Zhao Yihan bermartabat dan serius. Mereka tidak dapat berhasil hari ini, tetapi selama mereka kembali dan memikirkannya, masih ada peluang untuk berhasil. Gong Shaoqing dan yang lainnya memandang Zhao Yihan dan yang lainnya dengan dingin. Reaksi Zhao Yihan memang di luar ekspektasi mereka, namun juga membuat mereka merasa lega. Yi Hucheng melihat Zhao Yihan telah mengambil keputusan. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, tidak mungkin dia menjadi lawan Gong Shaoqing dan yang lainnya. Melihat Yi Hucheng setuju, Zhao Yihan pun merasa lega dan segera melambaikan tangannya, ayo pergi. Para penggarap kelompok tentara bayaran api setan telah lama berpikir untuk mundur, dan ketika mereka mendengar perintah Zhao Yihan, mereka segera mundur. Kecepatan itu, jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka saat melaju. Apakah kita tidak akan mengejarnya? Xia Ziqing melihat semua orang tidak bergerak dan tidak bisa tidak bertanya. Gong Shaoqing menggelengkan kepalanya. Banyak sekali dari mereka yang melarikan diri bersama. Tidak ada gunanya kita mengejar mereka. Bahkan jika mereka berhasil menyusul sekarang, mereka hanya akan mampu membunuh 1 atau 2 praktisi dari Vicious Fire Mercenary Group. Apa gunanya? Mari kita sesuaikan kondisi kita dan lanjutkan perjalanan kita ke hutan racun, kata Baili Hongzuang. Semua orang mengangguk, hutan racun adalah tujuan terpenting perjalanan mereka. Dari ekspresi wajah Yi Hucheng saat dia pergi, menurutku mereka tidak akan menyerah begitu saja. Setiap orang harus lebih berhati-hati dalam beberapa hari mendatang. Mereka bisa datang mengganggu kita kapan saja, Di Beichen mengingatkan mereka. Walaupun dia tidak mengetahui apa yang terjadi antara Yi Hucheng, Gong Shaoqing, dan Liu Qinyue, berdasarkan pengalamannya, Yi Hucheng dan Gong Shaoqing akan bertarung sampai mati. Dengan kata lain, selama Yi Hucheng tidak mati, konflik antara dia dan Gong Shaoqing tidak akan berakhir. Bab 439. Kepergian Yi Hucheng hanya demi rencana jangka panjang, namun kini mereka tidak punya pilihan lain. Kecuali jika mereka mengejar mereka sampai ke sarang kelompok tentara bayaran api jahat, tapi sekarang mereka harus pergi ke hutan racun, jadi tidak ada waktu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu, dan setelah menjelajahi rahasia hutan racun, mereka akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Melihat mayat yang jatuh di tanah, semua orang memandang Baili Hongzuang dan Di Beichen, dan mata mereka tidak bisa membantu tetapi berubah sedikitpun. Mereka semua mengerti bahwa alasan mengapa kelompok tentara bayaran api jahat pergi sepenuhnya karena Baili Hongzuang dan Di Beichen. Jika tidak, pertarungan sengit ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Baili Hongzuang dan Di Beichen sebenarnya bukan pasangan biasa. Keduanya adalah pelaku kejahatan. Bau darah di sini mudah menarik perhatian monster-monster. Menurutku kita harus pergi dulu dan mencari tempat yang cocok untuk beristirahat. Bagaimana menurutmu? Mata Dong Fangyu penuh kekhawatiran, dan dia meminta pendapat semua orang. Semua orang mengangguk. Monster-monster paling sensitif terhadap bau darah, jadi tempat ini tidak cocok untuk mereka tinggali dalam waktu lama. Segera setelah itu, semua orang segera mengatur tim dan berangkat lagi ke arah hutan racun.
Setelah Yi Hucheng pergi bersama Zhao Yihan dan yang lainnya, wajahnya dipenuhi kengganan dan kebencian. Atas keputusan Zhao Yihan, dia tidak bisa mengatakan bahwa itu salah, dia hanya bisa mengatakan bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup kuat. Jika dia bisa menangani di Beichen, maka situasi hari ini tidak akan menjadi seperti ini. Setelah pergi agak jauh, dia menemukan bahwa Gong Shaoqing dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyusul, jadi Yi Hucheng berhenti. Pemimpin Zhao Yi, terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan pergi dulu. Yi Hucheng menangkupkan tinjunya. Melihat Yi Hucheng hendak pergi, Zhao Yihan segera berkata, Saudara Yi, tunggu. Yi Hucheng mengangkat matanya, wajah tampannya menunjukkan ketidakberdayaan dan tekad. Pemimpin Zhao Yi, saya akan menemukan cara untuk menghadapi Gong Shaoqing. Saya akan mengingat persahabatan Anda. Jika saya berhasil, saya akan datang ke grup tentara bayaran api jahat. Tentu saja, jika grup tentara bayaran api jahat membutuhkan saya pada saat itu waktu. Zhao Yihan menepuk bahu Yihan, Saudara Yi, apa yang kamu bicarakan? Karena aku berjanji untuk membantumu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Mendengar ini, secercah harapan muncul di mata Yi Hucheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, benarkah? Apakah Anda benar-benar bersedia untuk terus membantu saya? Zhao Yihan mengangguk, tentu saja itu benar. Bersabarlah dan dengarkan aku. Mata Yi Hucheng berkilat saat dia melihat ke arah Zhao Yihan, membuang sikap tegasnya sebelumnya. Lagi pula, akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Gong Shaoqing hanya dengan kekuatannya. Baru saja, kamu juga melihat kekuatan Gong Shaoqing dan yang lainnya. Jika kita benar-benar bertarung, kekuatan kita tidak cukup. Tetapi jika kita kembali mencari orang sekarang, saya khawatir semuanya akan terlambat. Yi Hucheng mengangguk setuju, bahkan jika markas kelompok tentara bayaran api jahat tidak jauh dari sini, mereka masih membutuhkan waktu 1 hari untuk kembali. Pada saat mereka kembali, Di Beichen dan yang lainnya sudah menghilang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yi Hucheng mengerutkan kening. Jadi, kali ini dia tidak punya peluang sama sekali. Bab 440. Yi Hucheng mendengarkan rencana Zhao Yihan, dan semakin dia mendengarkan, matanya menjadi semakin cerah. Ternyata Vicious Flames Mercenary Group memiliki cairan khusus yang tidak berwarna dan tidak berasa, dan orang lain tidak dapat mendeteksinya. Cairan ini memiliki efek magis, yaitu menarik perhatian monster. Jika lawannya berada jauh di dalam pegunungan Monster Beast, ini hanyalah mimpi buruk. Justru karena keberadaan cairan inilah kelompok tentara bayaran api ganas mampu bangkit dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan kelompok tentara bayaran lainnya tidak berani menyentuhnya. Karena cairan ini mustahil untuk dilawan. Sebelumnya, untuk mencegah kecelakaan, Zhao Yihan telah mengatur tentara bayaran untuk mengoleskan cairan ini pada Gong Shaoqing dan yang lainnya. Jadi, Gong Shaoqing dan yang lainnya akan sering diserang monster. Kata-kata Yi Hucheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, ini hanyalah kabar baik baginya. Dia tidak menyangka Zhao Yihan memiliki pandangan ke depan seperti itu. Ada hikmah di ujung terowongan, yang merujuk pada situasinya saat ini. Zhao Yihan tersenyum dan mengangguk, ya, mereka akan sering diserang monster di siang hari, akibatnya, konsumsinya akan sangat besar, dan efektivitas tempurnya akan sangat melemah. Tak hanya itu, malam hari merupakan waktu di mana monster paling aktif. Saat mereka masuk lebih jauh ke pegunungan Luoyun, saya yakin mereka akan dikepung oleh monster di malam hari. Kami akan menunggu dengan sabar, dan yang terbaik adalah muncul ketika mereka sudah habis. Saat itu, kami pasti akan menang. Petik 2. Yi Hucheng mengangguk lagi dan lagi, wajahnya penuh kekaguman, Kapten Zhao Yi, kamu benar-benar bijaksana. Sejak kita keluar, tentu saja kita perlu melakukan lebih banyak persiapan, Zhao Yihan melambaikan tangannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram, saudara-saudara kita dari kelompok tentara bayaran api setan tidak bisa mati sia-sia. Mendengarkan ini, mata Yi Hucheng menjadi lebih kejam. Sebelumnya, dia hanya membenci Gong Shaoqing dan Liu Qinyue, tapi sekarang dia juga membenci Bai Li Hongzhuang. Jika bukan karena Bai Li Hongzhuang, seperti yang terakhir kali, rencananya akan berhasil, dan kali ini karena Bai Li Hongzhuang, itu benar-benar penuh kebencian. Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya secara bertahap bergerak menuju hutan racun sesuai dengan rute yang dijelaskan di peta. Hutan miasma terletak di tengah pegunungan awan jatuh, meskipun jaraknya masih cukup jauh dari pusat, kekuatan binatang iblis di hutan miasma sudah sangat kuat. Setelah membunuh binatang iblis lainnya, Cui Haoyan dengan rapi mengeluarkan kristal iblis dan melemparkannya ke Bai Si di pelukan Bai Li Hongzhuang. Dalam waktu singkat ini, semua orang di tim sudah tahu bahwa Bai Si adalah binatang iblis yang suka memakan kristal iblis. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Bai Si mampu menelan kristal iblis di usia yang begitu muda, karena Bai Li Hongzhuang tidak keberatan, tentu saja tidak ada masalah. Pada saat ini, semua orang memahami alasan mengapa Bai Li Hongzhuang membeli kristal iblis. Dengan adanya orang kecil seperti itu, konsumsi kristal iblis menjadi sangat cepat.
Cui Haoyan selalu sangat berterima kasih kepada Bai Li Hongzhuang karena telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia akan selalu memberikan kristal iblis kepada Bai Si setelah mendapatkannya. White Lion dengan bersemangat menangkap Demon Crystal, ia paling senang datang ke Falling Cloud Mountain Range. Di matanya, tempat ini dipenuhi dengan kristal iblis. Bab 441. Mendengarkan kata-kata Xia Ziking, Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Bukan karena hal lain, tapi karena frekuensi serangan monster hari ini terlalu tinggi. Kemarin, hanya beberapa monster yang muncul sepanjang hari. Xiati dan yang lainnya baru keluar selama 1 jam, namun jumlah monster yang muncul sudah lebih banyak dari kemarin. Meskipun setelah memasuki kedalaman pegunungan, frekuensi kemunculan monster memang akan sedikit meningkat, frekuensinya terlalu berlebihan. Mereka pernah ke sini sebelumnya, tetapi jumlah monsternya jauh dari sebanding dengan jumlahnya sekarang. Agak aneh kalau begitu banyak monster yang tiba-tiba muncul. Mata Phoenix hitam pekat Bai Li Hongzhuang bersinar saat dia merenung. Bai Li Hongzhuang merenungkan alasannya, jika ada sesuatu yang tidak normal, pasti ada setan. Dia memiliki intuisi bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Tuan, ketika Anda bertarung dengan tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran api setan, saya menemukan hal yang sangat aneh. Xiao Bai tiba-tiba berkata. Bai Li Hongzhuang mengangkat alisnya sedikit, hal aneh apa? Saya menemukan bahwa mereka sangat tertarik untuk menyentuh pakaian Anda ketika mereka berkelahi dengan Anda. Suara Xiao Bai juga penuh keraguan. Sebelumnya, karena tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menyaksikan semua orang bertarung. Dalam proses menonton, ia memperhatikan hal ini. Ya, guru, saya juga menemukannya. Xiao Hei mengangguk. Pakaian, alis Bai Li Hongzhuang sedikit mengernyit. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dalam pertarungan semacam ini, sebagian besar waktu, pedang dan pedang saling bentrok. Mengapa pihak lain akan menyentuh pakaian itu? Dia percaya bahwa penglihatan Xiao Hei dan Xiao Bai tidak akan pernah salah. Memikirkan kembali, ketika kedua kultivator pertama kali bertarung dengannya, mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat dan menyentuh pakaiannya. Tiba-tiba, mata Bai Li Hongzhuang berkilat dan dia samar-samar menebak kemungkinan. Mungkinkah, mereka meninggalkan semacam zat khusus pada kita? Bahan khusus. Xiao Hei dan Xiao Bai saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa maksud tuan mereka. Sebagai seorang dokter, Bai Li Hongzhuang sangat peka terhadap hal semacam ini, ada banyak racun tidak berwarna dan tidak berasa di dunia ini yang dapat membunuh orang. Dia punya banyak metode ini. Karena dia memilikinya, maka kelompok tentara bayaran api mengamuk mungkin juga memilikinya. Di Bei Chen melihat ekspresi Bai Li Hongzhuang yang terus berubah dan bertanya dengan lembut, "Istri, apakah kamu menemukan sesuatu?" Bai Li Hongzhuang menatap Di Bei Chen. "Saya punya beberapa petunjuk, tapi saya tidak yakin." Tiba-tiba, bibir Bai Li Hongzhuang membentuk senyuman licik. "Jika Anda ingin memverifikasi apakah yang saya katakan itu akurat, saya ingin Anda membantu saya." Oh, alis tampan Di Bei Chen sedikit terangkat, matanya yang dalam dan cerah dipenuhi senyuman sayang. "Karena istriku membutuhkan suamimu, tentu saja suamimu tidak akan menolak. Kamu yang terkuat, jadi ini yang paling nyaman." Bai Li Hongzhuang tersenyum dan menceritakan pemikirannya kepada Di Bei Chen. "Maksudmu tubuh kita mungkin telah diolesi dengan semacam zat khusus oleh para penggarap kelompok tentara bayaran api mengamuk, sehingga hal itu menarik serangan dari begitu banyak binatang iblis." "Itu benar." Bai Li Hongzhuang mengangguk. "Tidakkah menurutmu frekuensi kemunculan binatang iblis terlalu berlebihan?" Bab 442. Saat berikutnya, sosok Di Bei Chen tiba-tiba bergerak maju dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Di Bei Chen tiba-tiba pergi, mata semua orang tidak bisa menahan sedikit pun keraguan. "Hongzhuang, kenapa Di Bei Chen tiba-tiba pergi?" Xia Ziking melangkah maju ke sisi Bai Li Hongzhuang dan bertanya dengan ragu. Ketika Xia Ziking menanyakan pertanyaan ini, Gong Shaoqing dan yang lainnya juga melihat ke arah Bai Li Hongzhuang. Mereka hanya memperhatikan bahwa Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen bertukar beberapa kata, lalu Di Bei Chen tiba-tiba pergi, yang agak aneh. "Sekarang kita berada di kedalaman pegunungan Luoyun, sangat berbahaya bagi Di Bei Chen untuk pergi sendirian." Bai Junyu mengerutkan kening, wajahnya yang cerah dan tampan menunjukkan sedikit kekhawatiran, "Kamu seharusnya tidak bertengkar, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang menjadi aneh. Sejak Di Bei Chen datang ke Changlan Cholege, mereka merasa Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen memiliki pemahaman yang diam-diam. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan bahwa Di Bei Chen sangat perhatian terhadap Bai Li Hongzhuang, tetapi Bai Li Hongzhuang tampaknya tidak memiliki perasaan khusus terhadap Di Bei Chen. Kontradiksi antara suami dan istri merupakan hal yang lumrah. Mungkin sekarang mereka berdua sedang berkonflik, jadi Di Bei Chen pergi. Bai Li Hongzhuang melihat bahwa semua orang sepertinya berpikir bahwa ini adalah fakta, dan merasa sedikit tercengang. "Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya meminta Di Bei Chen membantuku melakukan tes." Bai Li Hongzhuang menjelaskan. "Tes?" Mata Bai Junyu melebar, "Tes apa?" Bai Li Hongzhuang tersenyum tipis, "Saat dia kembali, kamu akan tahu."
Mendengarkan jawaban Bai Li Hongzuang, semua orang merasa lega. Permasalahan suami istri bisa dikatakan sederhana atau rumit. Jika terjadi konflik saat ini, akan merepotkan. Bagaimanapun, sangat berbahaya jika Di Beichen pergi sendirian. Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Mata tampan Cui Haoyan dipenuhi kekhawatiran. Meskipun mereka tidak lemah, begitu mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat melarikan diri dengan sukses. Bai Li Hongzuang melambaikan tangannya. Dia akan segera kembali. Jangan khawatir. Dengan kekuatan Di Beichen, dia percaya bahwa binatang iblis di dekatnya tidak akan menjadi ancaman baginya. Jika kesulitan kecil ini membuatnya bingung, lalu bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kekuatan tertinggi? Saat kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, Gong Shaoqing dan Dong Fang Yu saling memandang. Kedua mata mereka berkilat keheranan. Yang lain tidak menyadarinya, tetapi mereka memperhatikan kecepatan kepergian Di Beichen. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan mata mereka. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan keduanya tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Di Beichen ini benar-benar sebuah misteri. Setelah setengah jam, Di Beichen sekali lagi muncul di depan semua orang. Wajah tampannya masih cuek dan anggun, dia tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Dari tubuhnya, tidak ada jejak pertarungan dengan binatang iblis. Istriku, aku kembali. Bibir Di Beichen sedikit terangkat. Matanya seterang bintang, mencerminkan sosok Bai Li Hongzuang, seolah-olah hati dan matanya hanya memiliki Bai Li Hongzuang. Xia Ziqing dan Zhan Yunfeng sama-sama memandang Bai Li Hongzuang dengan makna yang dalam. Di Beichen sangat baik pada Bai Li Hongzuang. Tidak peduli kapan atau di mana, orang pertama yang dia pikirkan adalah Bai Li Hongzuang. Ini saja sudah cukup membuat mereka iri. Bab 443. Di Beichen menyipitkan matanya, wajahnya yang tampan dan luar biasa menunjukkan sedikit kesedihan. Istri hanya peduli dengan hasil, kamu tidak peduli sama sekali, suamimu sangat sedih. Mata Bai Li Hongzuang sedikit berubah. Meski dia tahu kalau kesedihan di wajah pria itu palsu, sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh. Kalau begitu, kamu tidak terluka saat bereksperimen, kan? Bai Li Hongzuang bertanya dengan lembut dengan wajah yang agak tidak wajar. Wajah Di Beichen langsung menunjukkan senyuman cerah dan menawan, istriku sangat memperhatikanku, suamimu sangat tersentuh. Petik 2. Petik 2. Dengan keahlian suamimu, tentu tidak akan ada bahaya, apalagi cedera. Petik 2. Petik 2. Bai Li Hongzuang benar-benar tidak ingin berbicara dengan pria ini lagi, dia benar-benar menggodanya, oke. Terlebih lagi, ada apa dengan ekspresi intim dan bangga di wajahnya? Xia Ziqing melihat interaksi antara Bai Li Hongzuang dan Di Beichen, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman. Di Beichen sangat menarik, biasanya, tidak peduli siapa yang ditemui Hongzuang, dia akan terlihat acuh tak acuh, tetapi setelah bertemu Di Beichen, dia tidak bisa mengatasinya. Yang disebut, segala sesuatu ada penakluknya, pasangan alami seharusnya seperti ini, bukan? Terlebih lagi, kondisi Di Beichen sangat luar biasa, bahkan jika seluruh sekolah sudah tahu bahwa dia sudah menikah, dia masih melihat seorang siswa perempuan mengaku kepada Di Beichen. Dia menemukan bahwa sikap Di Beichen terhadap Bai Li Hongzuang sangat berbeda dengan sikapnya terhadap wanita lain. Menghadapi pengakuan wanita lain, wajah Di Beichen sangat acuh tak acuh dari awal hingga akhir, tidak pernah menunjukkan sedikit pun senyuman, bahkan penolakannya tajam dan rapi, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Namun, di hadapan Hongzuang, Di Beichen menjadi berkulit tebal dan tanpa malu-malu menempel padanya. Karena itulah dia merasa Di Beichen dan Hongzuang sangat cocok. Dengan kualitas luar biasa Hongzuang, jika pihak lain tidak memperlakukan Hongzuang dengan sepenuh hati, bukankah akan sia-sia? Saat Xia Ziqing terkekeh, wajah Bai Junyu juga menunjukkan senyuman. Xia Ziqing mengedipkan mata pada Bai Junyu. Dia berpikir bahwa Bai Junyu dan dia tertarik karena cara Hongzuang dan Di Beichen bergaul, tetapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Bai Junyu tertawa sepenuhnya karena dia. Bisakah kamu memberitahuku hasil tesnya sekarang? Bai Li Hongzuang terdengar tidak berdaya, dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Di Beichen. Di Beichen mengangguk. Dia hanya merasa tatapan tak berdaya Bai Li Hongzuang saat menghadapinya sangatlah lucu. Istrinya selalu keras kepala di permukaan, tetapi hatinya sangat baik. Seperti yang kamu duga, pakaian kita telah dirusak. Di Beichen membuang sikap bercandanya, dan ada sedikit keseriusan dan ketegasan. Menurut Bai Li Hongzuang, setelah dia mengenakan pakaiannya sendiri dan pergi ke depan, dia menemukan banyak monster muncul dan menyerangnya. Menurut pengalamannya berjalan di pegunungan, dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindari monster tersebut, tetapi monster tersebut sepertinya tahu di mana dia berada. Kemanapun dia pergi, para monster selalu bisa menyusul. Kemudian, dia mengganti pakaiannya dan melemparkan pakaian aslinya ke dalam tas Qiankun miliknya, dan monster-monster itu tidak pernah muncul. Jelas masalahnya ada pada pakaiannya. Bab 444. Kalau begitu,
mereka seharusnya tidak jauh dari kita. Mulut Di Beichen memunculkan senyuman jahat yang dalam. Penilaiannya benar, Yi Hucheng dan yang lainnya tidak akan rela pergi seperti ini. Baili Hongzuang dan Di Beichen saling berpandangan. Faktanya harus seperti yang mereka harapkan. Saya yakin mereka pasti menunggu kita kelelahan sebelum mereka muncul. Sekarang mereka sudah berada pada jarak tertentu dari kita, akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Mata Baili Hongzuang bersinar dengan kebijaksanaan, kita hanya bisa menunggu mereka datang kepada kita. Bibir Di Beichen sedikit melengkung, mata hitamnya yang dalam dan cerah penuh apresiasi. Istrinya sangat pintar. Jika Baili Hongzuang tidak memikirkan masalah dengan pakaian mereka, mereka akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Setelah mendapatkan penegasan Di Beichen, Baili Hongzuang memanggil semua orang dan perlahan menceritakan pemikirannya kepada mereka. Mendengar kata-kata Baili Hongzuang, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Alasan kenapa kita diserang oleh monster beast adalah karena pakaian kita telah dirusak. Wajah Cui Haoyan penuh dengan keterkejutan. Sebelumnya, mereka tidak menemukan kelainan sama sekali pada pakaian mereka. Baili Hongzuang mengangguk ringan, wajah cantiknya bersinar dengan cahaya yang serius. Sebelumnya, saya meminta Di Beichen untuk menguji apakah pikiran saya benar atau salah. Belakangan, ternyata pikiran saya benar. Tidakkah menurutmu kemunculan monster beast hari ini terlalu aneh? Hanya dengan satu kalimat sederhana, semua orang mempercayai kata-kata Baili Hongzuang. Kamu benar, aku sudah ke pegunungan Luoyun berkali-kali, tapi ini pertama kalinya aku dikepung oleh begitu banyak monster beast. Cui Haoyan menjawab. Menurutku, lebih baik aman daripada menyesal, ayo ganti baju kita. Suara Dongfang Yu terdengar hangat dan percaya diri. Dia percaya bahwa Baili Hongzuang tidak akan berbicara tanpa berpikir. Karena Baili Hongzuang mengatakan demikian, maka dia pasti sudah memastikan jawabannya. Saya juga percaya pada penilaian Hongzuang. Xia Ziqing mengikuti. Melihat Dongfang Yu dan yang lainnya percaya padanya tanpa ragu-ragu, senyuman di bibir Baili Hongzuang menjadi lebih lembut. Gong Shaoqing dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak keberatan. Segera, semua orang mengganti pakaian mereka dan menuju hutan racun lagi. Saat mereka bergegas, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa frekuensi binatang iblis yang mengganggu kemajuan mereka telah menurun secara signifikan. Setelah semua orang memiliki pengalaman menghindari beberapa tempat di mana binatang iblis tinggal, jumlah binatang iblis yang mereka temui dapat dihitung dengan jari. Pada saat ini, tidak ada lagi yang meragukan kata-kata Baili Hongzuang. Tubuh mereka pasti telah dirusak oleh Yi Hucheng dan yang lainnya. Hongzuang, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan dapat mengetahui bahwa pakaian kita telah dirusak. Mata Liu Qinyu tidak bisa menyembunyikan kekaguman di dalamnya. Dia sangat mengagumi Hongzuang. Baili Hongzuang, aku sangat mengagumimu. Cui Haoyan mengacungkannya, wajah tampannya penuh kekaguman. Jika Baili Hongzuang tidak menemukan masalahnya, mereka masih akan bertarung dengan monster beast. Akibatnya, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang akan mereka tunda dalam perjalanan, terlebih lagi, jika mereka kelelahan dan Yi Hucheng serta yang lainnya tiba-tiba muncul, maka mereka pasti ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Bab 445. Mendengarkan pujian semua orang, Baili Hongzuang tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku pandai dalam hal ini. Hongzuang, kamu terlalu rendah hati. Zhan Yunfeng tersenyum. Karena Baili Hongzuang telah menyelamatkan Cui Haoyan, Zhan Yunfeng sangat berterima kasih kepada Baili Hongzuang. Ketika dia pertama kali melihat Baili Hongzuang mencuri perhatian ketika dia pertama kali datang ke Changlan Cholege, dia juga memiliki beberapa keluhan di hatinya. Namun, setelah dia memahami karakter Baili Hongzuang, ketidakpuasan aslinya telah hilang dan digantikan oleh penghargaan terhadap Baili Hongzuang. Untuk seorang jenius sejati seperti Baili Hongzuang, tidak perlu mencuri perhatian. Dia sudah ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian. Ini juga memerlukan eksperimen Di Beichen untuk mengonfirmasinya. Alis Baili Hongzuang miring dan dia menatap Di Beichen dengan senyum menggoda. Dia tidak suka mencuri perhatian. Di Beichen terkekeh. Istrinya sangat murah hati. Singkatnya, terima kasih, kalau tidak aku akan kelelahan hanya dengan membunuh monster. Cui Haoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelumnya, dia begitu gugup dan waspada terhadap kemunculan monster kapanpun dan dimanapun. Dia sangat lelah, tetapi dalam waktu singkat, dia merasa sangat lelah. Jika itu terjadi sehari, dia takut ketika Yi Hucheng dan yang lainnya muncul, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yi Hucheng ini dan orang-orang dari kelompok tentara bayaran api jahat benar-benar tercela, mereka bahkan dapat memikirkan metode ini. Jika bukan karena Hongzuang dan Di Beichen, kita tidak akan beruntung. Wajah Xia Ziqing penuh amarah. Entah kenapa jatuh ke dalam perangkap, tidak ada yang akan bahagia. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Gong Shaoqing dan yang lainnya tertutup lapisan es. Mereka bukanlah orang yang baik untuk diprovokasi. Karena pihak lain telah menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya, mereka tidak bisa membiarkan Yi Hucheng dan yang lainnya lolos begitu saja. Tiba-tiba,
Mata Baili Hongzuang yang sedalam sumur kuno bersinar dengan sedikit kelicikan saat dia bertanya sambil tersenyum. Ketika Di Beichen melihat perubahan ekspresi Baili Hongzuang, dia tahu bahwa istrinya pasti punya ide. Hanya dari cara Baili Hongzuang menangani Baili Yuyan, dia sudah tahu bahwa Baili Hongzuang memiliki banyak trik aneh di balik lengan bajunya. Bagaimana kalau kita memberinya rasa obatnya sendiri? Baili Hongzuang menyipitkan matanya. Dia tidak pernah suka dimanfaatkan. Jika bukan karena Xiao Hei dan Xiao Bai yang mengingatkannya, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Baru saja, dia sudah mempelajarinya sekali. Cairan obat yang digunakan pihak lain tidak berwarna dan tidak berbau, dan digunakan selama pertarungan, memang mustahil untuk dilawan. Tampaknya dokter yang membuat cairan obat ini cukup baik. Namun, ada juga dua tipe dokter. Salah satunya adalah membantu dunia dengan mempelajari keterampilan medis untuk menyelamatkan manusia, yang lainnya adalah menggunakan keterampilan medis sebagai alat bertahan hidup dengan mengembangkan segala jenis racun dan bubuk untuk mencapai tujuan mereka. Jelas sekali, dokter yang mengembangkan cairan obat ini termasuk jenis kedua. Kelompok tentara bayaran api ganas memiliki cairan obat ini, tidak mengherankan jika mereka bisa mendapatkan status mereka saat ini di kelompok tentara bayaran. Tempat di mana tentara bayaran paling aktif adalah pegunungan. Hal yang paling perlu mereka khawatirkan di pegunungan adalah monster. Ketika kelompok tentara bayaran api jahat ingin menyingkirkan seseorang, selama mereka mengambil kesempatan untuk mengoleskan cairan obat ini ke tubuh pihak lain, maka mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membuat pihak lain tetap berada di gunung jangkauan selamanya. Metode ini sungguh menakjubkan. Bab 446. Baili Hongzuang, apakah kamu punya cara? Bahkan wajah gunung es Gong Shaoqing, setelah mendengar kata-kata Baili Hongzuang, sedikit meleleh, matanya yang tenang sedikit bergetar. Dia selalu tidak menyukai masalah. Jika dia bisa mengabaikan masalahnya, dia tidak mau memperhatikannya. Namun, kemunculan Yi Hucheng yang berulang kali telah membangkitkan kemarahannya. Dia tidak pernah takut pada Yi Hucheng. Dia hanya merasa itu merepotkan dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun, Yi Hucheng jelas tidak merasakan hal yang sama. Jika dia membiarkan Yi Hucheng terus seperti ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Jika tugas utama mereka bukan pergi ke hutan racun, pagi ini, dia akan langsung bergegas membunuh Yi Hucheng. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mata semua orang tertuju pada Baili Hongzuang. Mata mereka penuh harapan. Mereka telah diserang di pagi hari, dan kemudian mereka dikomplotkan untuk melawan. Sebagai siswa pendaftaran khusus di Changlan College, mereka tidak pernah begitu menderita. Sekarang mereka mendengar bahwa Baili Hongzuang punya cara, mereka hanya ingin membalas Yi Hucheng dan yang lainnya, mereka ingin memberitahu pihak lain akibat menyinggung mereka. Bibir Baili Hongzuang sedikit melengkung. Aku punya cara, tapi kita perlu mencari tempat untuk istirahat lebih awal malam ini karena aku perlu waktu untuk bersiap. Mendengar ini, semua orang mengangguk tanpa ragu, selama mereka bisa melampiaskan amarahnya, apa bedanya jika mereka membuang-buang waktu? Bukan masalah besar bagi mereka untuk buru-buru kembali besok. Terlebih lagi, dengan gangguan terhadap Yi Hucheng dan yang lainnya, kecepatan mereka hanya akan melambat, lebih baik menyelesaikan masalah ini secara langsung dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Melihat semua orang memiliki pemikiran yang sama, Baili Hongzuang melanjutkan dengan berkata, karena mereka ingin menggunakan binatang buas untuk menghadapi kita, kita akan menggunakan binatang buas untuk menghadapi mereka. Mata semua orang berbinar, ini tentu saja merupakan metode yang paling menghemat tenaga kerja. Hongzuang, apakah kamu punya cara untuk menggunakan binatang buas itu? Mata Xia Ziqing berkilat penasaran dan dia tidak sabar untuk bertanya. Mereka membuat cairan semacam ini. Kebetulan saya punya bedak dengan efek serupa. Baili Hongzuang tersenyum tipis. Wajah cantiknya dipenuhi rasa percaya diri. Dalam hal pengobatan dan racun, dia tidak pernah mengaku kalah. Dia memiliki segala jenis racun aneh dan segala jenis cairan obat. Untungnya, dia selalu punya kebiasaan mengumpulkan tanaman obat. Di dalam tas Qiankunnya, dia kebetulan memiliki ramuan obat yang dibutuhkan untuk membuat bubuk obat semacam ini. Tapi, bagaimana kita bisa mengoleskan bedak ke tubuh mereka? Bai Junyu mengerutkan kening, wajah tampannya dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran, mereka berada dalam terang, dan pihak lain berada dalam kegelapan. Hanya poin ini saja yang membuat mereka dirugikan. Gampang saja, mereka pasti akan datang mencari kita malam ini. Kita tinggal menunggu mereka saja. Malam ini, kita juga akan menggunakan Golden Cicada Shell Escape dan membiarkan mereka merasakan pengepungan. Saat Baili Hongzuang mengutarakan pikirannya, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bai Junyu gemetar, dia mengenali sebuah fakta, tidak peduli siapa yang dia sakiti, dia tidak boleh menyinggung Baili Hongzuang. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Itu ide yang bagus. Wajah Xia Ziqing dipenuhi kegembiraan, bagi Yi Hucheng dan kelompok tentara bayaran api kejam, kelompok orang-orang menjijikkan ini, dia harus kejam.
Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Trik ini sangat bagus. Cui Haoyan sekali lagi mengacungkan jempol, dia sangat mengagumi otak Bai Li Hongzhuang dan bahkan lebih senang karena dia bukan lawan Bai Li Hongzhuang. Bab 447. Saat malam tiba lagi, seluruh pegunungan Luoyun menjadi gelap gulita. Awan gelap menutupi bulan, membuat malam ini semakin gelap dari biasanya. Ditambah dengan teriakan monster beast di sekitarnya, suasana suram menyebar. Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya sedang duduk di bawah pohon dan tidur siang. Mereka tidak tahu kapan, tapi semua orang sudah berganti pakaian yang mereka kenakan sebelumnya. Setelah beberapa saat, monster beast bergegas seperti kucing yang mencium bau darah dan mulai menyerang Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya. Suara tajam senjata dan auman monster beast saling terkait. Wajah Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya penuh dengan depresi. Sialan, kenapa monster beast ini selalu mengganggu kita? Sialan, Cui Haoyan menikam monster beast sampai mati dan mengutuk. Wajah Dong Fangyu juga penuh dengan ketidakpuasan dan kelelahan, sejak kita bertemu Yi Hucheng dan yang lainnya, kita kurang beruntung. Hari ini, kita tidak beristirahat sama sekali. Benar-benar penuh kebencian. Saya tidak mengerti, bagaimana monster beast ini tahu bahwa kita ada di sini. Bai Li Hongzhuang berkata tanpa daya. Tidak jauh dari situ, Yi Hucheng melihat ke arah Gong Shaoqing dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan monster beast. Wajah awalnya yang sebal kini dipenuhi kegembiraan. Kapten Zhao Er, gerakanmu ini terlalu efektif. Yi Hucheng memandang Zhao Yihan, matanya penuh kegembiraan. Zhao Yihan terkekeh, dilihat dari mayat monster beast di sekitar mereka, mereka pasti tidak beristirahat sepanjang hari. Bahkan kecepatan serangan mereka telah sangat melambat. Yi Hucheng memandang sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, iya, mereka tidak akan mengira bahwa semua ini adalah metode kami, kali ini, aku pasti akan membunuh Gong Shaoqing. Saat ini, hati Yi Hucheng penuh percaya diri. Untuk waktu yang lama, kekuatannya sebanding dengan Gong Shaoqing. Sekarang Gong Shaoqing sangat lelah, selama dia menyerang, Gong Shaoqing pasti akan dikalahkan. Dalam pertarungan antar penggarap dengan kekuatan yang sama, selama ada sedikit perbedaan, itu bisa menyebabkan kegagalan. Mata Zhao Yihan bersinar dengan cahaya dingin, aku juga akan membalaskan dendam saudara-saudara yang jatuh ke tangan mereka. Bahkan dia tidak bisa menerima hilangnya 3 penggarap tahap akhir misterius Eon, namun dibandingkan dengan Yi Hucheng, yang merupakan ahli tahap akhir surga misterius, kerugian ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Sekarang, dia telah sepenuhnya menaruh dendam ini pada Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya. Menurutku, mereka tidak jauh dari kelelahan. Ayo kita bergerak, kata Yi Hucheng. Dia menggosok kedua telapak tangannya seolah dia tidak sabar untuk keluar dan melawan Gong Shaoqing sampai mati. Mendengar ini, Zhao Yihan berpikir sejenak, lalu berkata, mari kita tunggu sebentar lagi, tunggu sampai mereka berurusan dengan monster beast, lalu kita akan muncul. Baiklah kalau begitu, Yi Hucheng mengangguk. Selama dia bisa membunuh Gong Shaoqing dengan tangannya sendiri, dia tidak keberatan menunggu hari lain. Tuan, mereka ada di sini. Suara Xiao Hei terngiang di benak Bai Li Hongzhuang. Mereka akan segera bergerak. Aku tahu, mata Bai Li Hongzhuang bersinar dengan kesuksesan. Kekuatan spiritual Xiao Hei dan Xiao Bai sangat kuat, jadi ketika Yi Hucheng dan yang lainnya mendekat, mereka dapat mendeteksinya. Batuk, Bai Li Hongzhuang pura-pura batuk, dan tiba-tiba, mata Gong Shaoqing dan yang lainnya sedikit berubah. Bab 448. Bang, setelah Gong Shaoqing memenggal monster terakhir, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan monster-monster ini. Aku kelelahan. Bai Junyu menghela nafas tak berdaya saat dia duduk di tanah. Dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak mau menggerakkan jarinya. Ayo istirahat sebentar. Setelah beberapa saat, kita akan pergi dari sini dan mencari tempat untuk istirahat. Kalau tidak, bau darah di sini akan dengan mudah menarik perhatian monster lain. Gong Shaoqing mengingatkan mereka. Kami tahu, semua orang merespons dengan lelah. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak pada waktunya terdengar. Aku tahu kamu juga sangat lelah. Lebih baik istirahat di sini selamanya. Wajah Yi Hucheng dipenuhi dengan senyuman bangga saat dia perlahan mendekati Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya. Dia sangat bahagia. Sejak dia dikeluarkan dari perguruan tinggi, dia tidak pernah sebahagia ini. Wajah Gong Shaoqing sedikit berubah saat dia menatap Yi Hucheng dengan murung. Yi Hucheng, kamu berani muncul. Aku membiarkanmu melarikan diri pagi ini, tapi kali ini tidak akan sesederhana itu. Gong Shaoqing, jangan berpura-pura di sini. Yi Hucheng mencibir. Kamu telah dikepung oleh monster sepanjang hari, aku khawatir kamu sudah kelelahan. Begitu suaranya turun, wajah Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka memandang Yi Hucheng dengan terkejut. Apakah urusan hari ini kamu lakukan? Dong Fangyu bertanya, kemarahan dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan. Ya, aku berhasil. Yi Hucheng dengan bangga mengangkat dagunya dan memandang Zhao Yihan di sisi lain. Ini berkat metode bagus Zhao Er. Bagaimana menurutmu?
Tercela, Xia Ziqing mengutuk. Tercela, lalu kenapa? Yi Hucheng melangkah mendekati Baili Hongzuang dan yang lainnya, sementara Baili Hongzuang dan yang lainnya melihat sekeliling dari waktu ke waktu sambil mundur selangkah demi selangkah. Melihat sikap Baili Hongzuang dan yang lainnya yang sangat berbeda dari pagi hari, tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Api Jahat juga menunjukkan senyuman bahagia. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Malam ini, yang kurang beruntung adalah mahasiswa Changlan Cholege. Mulai, Zhao Yihan melambaikan tangannya, malam ini, kami akan membalas keluhan kami. Saat berikutnya, Yi Hucheng dan anggota lain dari kelompok Tentara Bayaran Api Setan bergegas menuju Baili Hongzuang. Tidak hanya itu, bahkan Zhao Yihan sendiri pun bergegas, hari ini, dia menderita di tangan Di Beichen, dia harus mendapatkannya kembali. Menghadapi momentum Yi Hucheng dan yang lainnya, Baili Hongzuang dan yang lainnya mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka takut pada pihak lain. Melihat ini, Yi Hucheng dan yang lainnya menjadi lebih berpuas diri, mereka memegang senjata dan berteriak untuk membunuh semua orang. Tiba-tiba, Baili Hongzuang dan yang lainnya saling memandang dan kemudian berlari ke belakang dengan pemahaman diam-diam. Yi Hucheng dan yang lainnya tentu saja tidak akan membiarkan Baili Hongzuang dan yang lainnya melarikan diri. Mereka dengan cepat mengejar mereka, pada saat ini, Gong Shaoqing meninju. Bang! Debu memenuhi udara, bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan pasir kuning membingungkan mata Yi Hucheng dan yang lainnya. Bahkan menutupi tubuh dan rambut mereka. Itu ada di mana-mana. Yi Hucheng dan yang lainnya memperhatikan ada kemiringan kecil di tanah. Ketika mereka menggosok mata hingga bersih, Baili Hongzuang dan yang lainnya sudah melarikan diri. Di tengah malam, begitu Baili Hongzuang dan yang lainnya melarikan diri, akan sangat sulit untuk menangkap mereka. Bab 449. Setelah Baili Hongzuang dan yang lainnya pergi sebentar, mereka duduk santai di pohon, terlihat santai dan nyaman. Di mana keadaan lelah mereka sebelumnya? Yi Hucheng dan yang lainnya tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan berbelok di tikungan dan berakhir di belakang mereka. Xia Ziqing terkekeh. Ketika dia memikirkan ekspresi Yi Hucheng dan yang lainnya, dia merasa lucu. Dia sangat penasaran seperti apa ekspresi Yi Hucheng dan yang lainnya ketika mereka mengetahui bahwa kelelahan mereka palsu. Baili Hongzuang berkedip. Tunggu dan lihat, sebentar lagi akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di malam yang gelap, dua lelaki kecil, satu berkulit hitam dan satu putih, diam-diam pergi beberapa saat dan akhirnya kembali ke kepala Baili Hongzuang. Yi Hucheng dan yang lainnya mengejar ke arah yang ditinggalkan Baili Hongzuang dan yang lainnya, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan jejak Baili Hongzuang dan yang lainnya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan kasar binatang iblis terdengar, hanya dari raungannya saja, orang bisa mengetahui betapa kuatnya binatang iblis ini. Mengaum. Setelah raungan monster bis pertama terdengar, satu demi satu raungan sepertinya menanggapi panggilan tersebut. Sangat menakutkan di malam yang sunyi ini. Setelah Gong Shaoqing dan yang lainnya mendengarkan raungan monster bis yang aneh, wajah mereka menunjukkan keheranan. Monster bis macam apa ini? Bagaimana aumannya bisa begitu menakutkan? Xia Ziqing berbalik, dan kekaguman di matanya semakin kuat. Hongzuang, bedakmu terlalu bergunakan. Sudah berapa lama, dan itu telah menarik begitu banyak monster bis. Bubuknya tidak bekerja begitu cepat, tapi ini adalah habitat monster api misterius rock. Saya hanya membantu mereka menemukan masalah. Baili Hongzuang mengangkat bahunya, ekspresinya polos dan murni, seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang sederhana seperti ini. Namun, Bai Junyu dan yang lainnya mau tidak mau mengecilkan leher mereka. Monster api misterius rock adalah monster bis yang lebih kuat dari kultivator manusia di tahap akhir eon misterius. Memprovokasi satu saja sudah merupakan nasib buruk bagi Yi Hucheng dan yang lainnya, sekarang mereka telah langsung membobol markas monster api misterius rock, mereka hanya mencari kematian. Apakah itu Dong Fang Yu atau Gong Shaoqing, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Baili Hongzuang saat ini. Cara aneh seperti ini, mereka tidak pernah memikirkannya. Bai Junyu awalnya mengira Yi Hucheng benar-benar tercela, tapi saat ini, dia menaruh simpati pada Yi Hucheng dan yang lainnya. Terlalu menyedihkan, sungguh menyedihkan, istrinya sangat pintar. Dengan cara ini, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Di Bei Chen tersenyum dan memuji. Baili Hongzuang bertepuk tangan dengan acuh tak acuh. Kita telah berada di jalan sepanjang hari dan sudah sangat lelah. Jika kita terus membuang energi untuk Yi Hucheng dan yang lainnya, bukankah itu terlalu buruk? Semua orang melihat ekspresi yang sangat alami dari Baili Hongzuang dan Di Bei Chen, bercampur dengan teriakan Yi Hucheng dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dan jeritan ketakutan saat mereka melarikan diri, mau tak mau mereka merasa bahwa keduanya adalah sungguh tidak normal. Saat jeritan semakin menjauh, semua orang melompat turun dari pohon. Ayo cari tempat lain untuk beristirahat. Baili Hongzuang tersenyum. Kita akhirnya bisa beristirahat dengan baik malam ini. Xia Ziqing agak ragu-ragu. Hongzuang,
Apakah Yi Hucheng dan yang lainnya akan cukup beruntung untuk melarikan diri? Bab 450. Mendengarkan kata-kata di Bei Chen, Xia Ziqing tiba-tiba menyadari bahwa pertanyaannya agak berlebihan. Bai Li Hongzhuang bahkan menemukan monster api misterius rock, bagaimana dia bisa membiarkan Yi Hucheng dan yang lainnya pergi hidup-hidup. Cui Haoyan menepuk bahu Xia Ziqing dan tersenyum, bahkan jika Yi Hucheng dan yang lainnya cukup beruntung bisa lolos dari monster api misterius rock, jangan lupa bahwa bubuk Bai Li Hongzhuang masih berlaku. Jadi begitu, Xia Ziqing tiba-tiba menyadari bahwa karya Hongzhuang benar-benar kedap air. Tak jauh dari situ, Lu Huaiyan dan Fu Hongbo mendengarkan percakapan antara Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya. Keduanya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Metode semacam ini, bahkan mereka tidak tahan. Yi Hucheng tidak beruntung bertemu gadis ini, sungguh sial. Lu Huaiyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Metode aneh dan buruk semacam ini sangat sulit untuk dilawan. Kamu seharusnya senang karena kamu belum pernah bertemu dengan dokter lawan sebelumnya. Fu Hongbo terkekeh. Metode Bai Li Hongzhuang hari ini benar-benar membuka matanya. Bedak semacam itu, dia akan menemukan kesempatan untuk mendapatkannya. Lagi pula, terkadang saat dia tidak mau, bedak jenis ini masih sangat berguna. Tapi, mata Lu Huaiyan tiba-tiba muncul sedikit keraguan, bagaimana Bai Li Hongzhuang tahu bahwa sarang monster api misterius rock ada di dekatnya. Mendengar ini, ekspresi Fu Hongbo pun terhenti. Saat ini, dia benar-benar tidak mengerti. Hei, Tuan, Xiao Bai dan saya sangat efisien. Mata Xiao Hei berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia meminta hadiah. Bai Li Hongzhuang tersenyum dan mengangguk, jika Xiao Hei dan Xiao Bai tidak membuat khawatir monster api misterius rock, kemungkinan besar masalah hari ini tidak akan berjalan semulus itu. Setelah kembali, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Bai Li Hongzhuang berkata dengan nada tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Hei dan Xiao Bai sangat gembira. Inilah tujuan akhir mereka. Itu sangat berharga bagi kerja keras mereka. Bai Si juga menggunakan cakar kecilnya untuk menyodok Bai Li Hongzhuang, menunjukkan bahwa dia juga membantu dalam masalah ini. Sebagai Beast King, dia paling sensitif terhadap monster, selama dia bisa merasakan lokasi sarang monster, dia bisa menentukannya. Justru karena itulah Bai Li Hongzhuang memilih tempat itu untuk beristirahat hari ini. Kamu juga, Bai Li Hongzhuang menyentuh kepala Bai Si, memegang Bai Si di pegunungan Luo Yun hanyalah sebuah senjata besar. White Lion segera menyipitkan matanya karena puas. Wajah kecilnya yang berbulu dipenuhi kepuasan. Malam itu, Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya akhirnya bisa istirahat malam yang nyenyak, tanpa pelecehan terhadap Yi Hucheng dan lainnya, semua orang merasa sangat bahagia. Di antara semua orang, suasana hati Liu Qinyu sedang terbaik. Sejak kejadian itu, dia tidak bisa tidur di malam hari ketika memikirkan Yi Hucheng. Terutama setelah Yi Hucheng muncul terakhir kali, dia semakin takut Yi Hucheng akan muncul di hadapannya dari waktu ke waktu. Namun kini, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Qinyu, Yi Hucheng tidak akan muncul lagi di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir. Suara dingin Gong Shaoqing sedingin biasanya, tapi ada sedikit relaksasi dan kepuasan. Seolah-olah dia telah melepaskan suatu beban. Liu Qinyu tersenyum dan mengangguk. Ya, akhirnya aku bisa bernapas lega.